warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita sekalian memasuki malam yang ke-11 bagi siapapun di antara kita yang mengawali puasanya di hari Sabtu. Dan malam ini kita memasuki malam yang ke-10 bagi siapapun di antara kita yang mengawali puasanya di hari Ahad. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan semoga kita sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah. Dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Dan semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau puasa kita itu sungguh-sungguh, bukan saja sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi juga bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga perilaku kita, hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, dan kaki kita, maka salah satu hikmah besarnya adalah menghadirkan sifat dan sikap jujur dalam kehidupan. Para jamaah sekalian rahmatullah, berlaku jujur ini adalah contoh pribadi yang bertakwa. Berlaku jujur adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa yahdi ilal birri. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kejujuran itu, kebenaran itu akan membawa kebaikan bagi pelaku kejujuran itu sendiri. Jadi orang yang berlaku jujur, orang yang berlaku benar, orang yang berlaku adil pasti nanti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan juga kepada orang-orang lain. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu, kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya menuju surga. Para jamaah sekalian rahmatullah, setiap orang yang beriman yang didambakan adalah surga Allah. Pasti itu. Ya, yang didambakan oleh setiap orang yang beriman adalah surga Allah. Nah, prasyarat untuk mendapatkan surga Allah itu salah satu di antaranya harus berlaku jujur dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian rahmatullah, jujur dalam arti juga tidak berbohong, tidak melakukan manipulasi, tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa dan seterusnya. Para jamaah sekalian, orang-orang yang berlaku jujur, orang-orang yang berlaku benar, orang yang berlaku adil dalam kehidupan ini, Allah menyatakan di dalam firman-Nya di surat 69, surat An-Nisa, bukan surat 69, surat An-Nisa ayat nomor 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka nanti Allah akan gabungkan mereka itu, akan kumpulkan mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siapa-siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para penegak kejujuran, penegak keadilan, penegak kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid karena membela agama Allah, kemudian terbunuh di medan perang.
maka mereka adalah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid itu jaminannya surga. Kemudian yang keempat, wassolihin, orang-orang yang soleh. Fahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam kehidupan nyata yang kita jalani, kalau kita berteman dengan teman yang jujur, kalau kita bertetangga dengan tetangga yang jujur, bermasyarakat dengan masyarakat yang berlaku jujur, sungguh sangat nyaman kehidupan. Karena satu dengan yang lain saling percaya, tidak saling melakukan tipu daya, tidak saling melakukan pelecehan, tapi justru masing-masing akan menjunjung tinggi kebersamaan, akan menjunjung tinggi keharmonisan dan kenyamanan di dalam hidup. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang yang beriman kepada Allah dididik secara langsung oleh Allah melalui ibadah puasa ini, diproses sedemikian rupa, mulai tidak makan, meninggalkan makan dan minum, di pagi hari mulai sahur sampai dengan terbenamnya matahari, itu dalam rangka memproses supaya nanti memiliki pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan salah satunya adalah faktor kejujuran tadi itu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah. Lalu yang kedua, kalau kita ini menunaikan puasa dengan sungguh-sungguh, maka di sana akan hadir yang namanya jiwa sabar. Sabar itu artinya ulet, ya, bisa ulet, ya, bisa tidak gampang frustasi, tidak gampang berputus asa. Sabar itu bisa jadi tidak kesusu, bisa jadi tahan banting. Ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan, orang yang berlaku sabar, mereka akan tetap enjoy menghadapi persoalan itu dengan penuh kesungguhan. Tidak dibayangi rasa ketakutan, tidak dibayangi rasa frustasi dan seterusnya. Dia akan komitmen untuk terus melangkah dan melangkah. Para jamaah sekalian rahmatullah, Al-Quran mengatakan di surat Ali Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan kata kunci menuju sukses ada 4 hal. Yang pertama, bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian semua dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Wasabiru, teguhkan kesabaranmu, jangan gampang putus asa, jangan gampang frustasi. Warabitu, rapatkan barisan, jangan selegende, jangan berpecah belah, jangan saling melecehkan satu dengan yang lain. Kuatkan barisan, rapatkan barisan, bangun kebersamaan, ya. Kemudian yang keempat, wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ketika kita memproses sebuah persoalan, diikhtiari secara maksimal dengan penuh kesabaran, lalu walhasil terakhir, tawakkal 'ala Allah. Ini adalah wujud ketakwaan seseorang. Kalau itu dijalani, para jamaah sekalian rahmatullah, maka la'allakum tuflihun, kamu akan meraih sukses. Inilah petunjuk yang Allah tuntunkan di dalam Al-Quran apabila hal itu dilakukan, dipenuhi dengan penuh kesungguhan. Para jamaah sekalian rahmatullah, kita menikmati terangnya lampu di malam hari seperti ini. Ini adalah hasil proses kesabaran. Penemu lampu listrik ini adalah Thomas Edison. Melakukan uji coba bukan sekali, 2-3 kali. Yang pernah saya baca sejarahnya itu hampir 1000 kali dia melakukan uji coba. Sampai kemudian menemukan lampu seperti yang kita nikmati sekarang. Ini berbeda dengan kita sekarang ini. Ketika kita ini melakukan uji coba dalam segala aspek, biasanya sekali gagal dibaleni kedua kalinya. Kedua kali gagal, ketiga kalinya. Keempat, ketiga kali gagal, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Biasanya kalau sudah ketujuh ya sudah. Thomas ini tidak demikian. Dia terus mengulang dan mengulang.
mencoba dan mencoba sampai hampir 1000 kali, bukan main. Hampir 1000 kali. Baru kemudian menemukan hasil yang sangat menggembirakan dan kita bisa merasakan hasilnya ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, padahal dia anak yang tidak tamat SD. Tidak tamat SD, tapi punya karya besar yang sekarang justru dinikmati oleh manusia sejagat. Andaikan dia orang yang beriman, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Inilah yang namanya jariah, yang terus mengalir tidak pernah berhenti. Dimanapun orang berada semua pakai listrik, pakai lampu. Dan ini merupakan karya besar yang tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, Thomas ini melakukan uji coba bukan sekali, 2, 3, 4, 5, 10 kali. Tapi hampir 1000 kali. Lebih dari 900 kali melakukan percobaan. Masya Allah. Ketika dia hampir putus asa, ibunya yang menjadi motivator utama. Ibunya menjadi motivator unggul. Anakku Thomas, yakinlah Anda pasti bisa. Bukan main. Begitu ibu yang mendampingi Thomas ini. Ketika Thomas bertanya pada gurunya tidak bisa memberikan jawaban, tidak bisa memberikan solusi. Yang terbaik, ibu yang berperan. Anakku Thomas, kamu pasti bisa sekalipun gurumu belum bisa memberikan solusi. Subhanallah. Nah, jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, ini karena proses kesabaran yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam rangka meraih sukses. Seorang pelajar harus sabar. Seorang pengusaha harus sabar. Pendek kata, semua harus sabar. Saya pernah membaca cerita seorang pemuda alumni ITS hanya semester 2. Dia kuliah di ITS semester 2, drop out, DO. Bapak ibunya marah bukan main. Masuk ITS sulit. Lah kok sudah dapat 2 semester kemudian motol. Apa yang dilakukan? Dia jualan roti. Ngeledek roti. Lalu dijual di hadapan teman-temannya. Inilah sebuah proses untuk menuju sukses. Apa yang kemudian dirasakan bagi dia setelah berproses selama 6 tahun? Dia menjadi miliarder. Asetnya 45 miliar. Berangkat dari jualan roti digeledek. Dengan bekal mental baja. Tanpa ada rasa grogi, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa gengsi di hadapan teman-temannya. Ngecer roti digeledek, roti. Ayo rek, roti. Di hadapan temannya. Nah, sekarang jarang kita mendapati pemuda yang memiliki mental seperti itu. Nah, kemudian karena dia dimarahi orang tuanya, tidak berani pulang. Lalu pinjam modal kepada temannya 4 juta. Kemudian dikembangkan. Lalu dia bikin usaha, hari demi hari usahanya terus meningkat. Karyawannya berjumlah 700, minimal S1 karyawannya. Setelah berproses 6 tahun, asetnya mencapai 40 miliar. Baru berumur 26 tahun. Ini juga bekal kesabaran yang mengantarkan keberhasilan dia. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang berjiwa sabar, jaminannya adalah surga. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. An Atha ibni Abi Rabbah qala, dari Atha bin Abi Rabbah. Qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan kepada saya. Kata Atha ibnu Rabbah. Ibnu Abbas itu saudara sepupunya Nabi. Dulur misannya Nabi. Para jamaah sekalian, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan kepadanya, menawarkan kepadanya. Ala urika imra'atun min ahlil jannah. Hei Atha bin Rabbah, maukah Anda aku tunjukkan
seorang perempuan yang menjadi calon penghuni surga. Masya Allah. Luar biasa ini. Ya. Fakultu bala. Maka Atha ibnu Abi Rabah mengatakan, tentu aku kepingin tahu siapa orangnya, kayak apa gambarannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, qala hadhil mar'atus sauda. Ini loh perempuan hitam ini loh. Artinya perempuan yang berkulit hitam. Ya, perempuan yang berkulit hitam ini adalah calon penghuni surga. Para jamaah sekalian rahmatullah, makhluk Allah yang namanya manusia ini bentuknya, warna kulitnya macam-macam. Ya. Kalau kita misalnya pas menunaikan ibadah haji, maka di sana kita akan ketemu modelnya manusia, warna kulitnya manusia yang bermacam-macam. Ada yang berkulit putih, kemerah-merahan, sawo matang, dan ada yang berkulit hitam pekat. Semua itu adalah hamba Allah. Dan Allah tidak membeda-bedakan si A, si B, si C. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, perempuan hitam yang diceritakan oleh Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah ini, suatu ketika atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ia mendatangi Nabi. Ia datang kepada Nabi, faqalat, lalu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni asra. Sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayanan, epilepsi kalau dalam bahasa kedokteran. Para jamaah sekalian rahmatullah, wa inni atakasyaf, dan kalau saya ini kumat ya Rasulullah, kalau penyakit saya itu kumat, aurat saya ini terbuka. Bagi kita yang pernah tahu orang kena penyakit ayan, itu kalau kumat tiba-tiba ngelepar, blek, gesek, kayal gitu, masya Allah, kasihan. Dalam kondisi yang semacam itu dia tidak sadar. Nah ini juga begitu. Ketika dia itu terkena penyakit ayanan itu begitu kumat, langsung terkapar. Kemudian auratnya terbuka. Para jamaah sekalian rahmatullah, lalu dia memohon kepada Rasulullah. Fad'ullaha ta'ala li, wahai Rasulullah, doakanlah aku. Doakan aku kepada Allah supaya aku ini cepat sembuh. Lalu Rasulullah menawarkan dua hal. Yang pertama, qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu bersabar ketika menerima takdir Allah seperti itu, maka bagimu adalah surga. Kalau kamu sabar menerima takdir Allah itu, tanpa menggerutu, dengan ikhlas kamu terima takdir Allah itu, maka kamu adalah calon penghuni surga. Wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayyu'afiki. Tapi kalau kamu tidak sabar, enggak apa-apa, aku doakan supaya kamu cepat sembuh. Faqalat, kemudian perempuan itu menjawab, kalau begitu asbiru, aku bersabar ya Rasulullah. Aku ikhlas ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, faqalat inni atakasyaf. Yang saya risaukan, ya, yang saya susahkan, sedihkan, kalau saya ini kumat, aurat saya ini terbuka. Dari situ kemudian orang lain menjadi tahu. Oleh karena itu, fad'ullaha alla atakasyaf. Mohonkan kepada Allah, doakanlah kepada Allah supaya kalau aku ini kumat, penyakitku, auratku tidak terbuka. Para jamaah sekalian rahmatullah, lalu fada'alaha, kemudian Rasulullah SAW mendoakannya supaya dia sabar dan ketika kumat auratnya tidak terbuka. Hadis muttafaqun alaih. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, ini adalah buah dari kesabaran. Seorang perempuan yang masih hidup sudah dinyatakan sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW karena berkat kesabarannya. Itulah sebabnya para jamaah sekalian rahmatullah, salah satu hikmah besar yang bisa diraih oleh setiap orang yang berpuasa, kalau puasanya sungguh-sungguh mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum,
tapi juga bisa menjaga seluruh fisiknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, maka fa insyaallah buah sabar akan bisa diraihnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.